dilihat di kompetensi dasarnya di 3.12 itu kamu harus memahami ini karena ini tujuan dari pembelajaran siang ini bahkan sampai ke depan ya, yaitu menganalisis sifat-sifat cahaya yang sebagai gelombang, kemudian pembentukan bayangannya pada bidang datar dan lengkung. Nah, maksudnya ini cermin ya nanti ya, karena cermin itu bidang yang mudah untuk memantulkan cahaya, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, kemudian mata serangga, dan prinsip kerja pada alat-alat optik. Oke. Nah, setiap pembelajaran itu tentu ada tujuannya ya, yang disebut dengan indikator. Jadi hari ini kita akan belajar menganalisis dari sifat-sifat cahaya, kemudian menganalisis juga pembentukan bayangan pada cermin saja ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, di gambar ini, nah ini cermin ya. Jadi kalau dia dimasukkan diarahkan cahaya datang ke sini, maka cahaya itu akan dipantulkan. Nah, ini yang disebut dengan hukum pemantulan cahaya. Jadi di sini ada sudut datangnya I, ada sudut biasnya R. Nah, ini cahaya datang ke arah sana ya. Agak mirip dengan kalau kamu bermain bola biliar ya, itu ya prinsipnya pantulan. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik ya, di mana dia cepat rambatnya begitu tinggi di atas cepat rambat gelombang bunyi ya, yang notabene gelombang bunyi itu cepat rambatnya 340 meter per detik. Nah, kemarin kan sudah melakukan percobaan dengan smartphone itu kan, dengan Pipox itu aplikasi. Nah, kamu itu mencari cepat rambat gelombang bunyi. Tapi gelombang cahaya itu lebih sukar lagi mencarinya karena dia kecepatannya itu kira-kira 300 juta meter per detik. Ya, luar biasa sekali. Jadi ini kayak di cahaya kalau dia merambat ini kecepatannya sangat tinggi. Makanya tidak heran cahaya matahari itu mudah sekali untuk tiba di bumi ya. Jadi kira-kira 12 menit dia mencapai ke bumi, yang konon jaraknya itu 140 juta kilometer ya, dari matahari sampai ke bumi itu. Nah, cahaya yang merambat lurus itu ada 3 jenis berkasnya. Yang pertama adalah berkas sejajar ya. Yang kedua adalah berkas mengumpul atau istilahnya konvergen. Yang ketiga itu berkas sinar yang menyebar ya, yang begini ya, divergen. Nah, yang mengumpul itu kan untuk penggunaan lampu sorot biasanya ya. Kalau buat di panggung ada MC, ada penari, ada pemain musik, ada kegiatan, aktivitas di panggung ya, ada acara entertainment, maka perlu lampu sorot. Nah, ya berkasnya itu konvergen cahaya. Kalau yang divergen itu adalah digunakan pada lampu senter atau pada kendaraan. Lampu mobil, lampu motor itu perlunya divergen ya. Divergen itu cahaya nanti menyebar, bisa memberikan penerangan di jalan yang akan dilalui oleh kendaraan tersebut. Nah, prinsip cahaya merambat lurus itu bisa lihat pada gambar ini. Jadi cahaya dari matahari yang masuk melalui jendela itu akan merambat lurus, dia nggak pernah belok-belok ya, sehingga dia menerangi di ruangan tersebut. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa cahaya itu mengalami pemantulan. Nah, percobaannya itu mengikuti yang disebut dengan hukum pemantulan cahaya. Jadi ada 2 macam hukum pemantulan cahaya itu. Yang pertama ini berkas sinar datang, kemudian dia akan dipantulkan ya. Jadi sudut datangnya itu sama dengan sudut pantul. Nah, ini kan sinar dipantulkan kelihatan oleh pengamat ya. Ini yang melihat adalah mata kita atau observer. Tentu selalu mata yang melihat. Kamu perhatikan ya prinsipnya ya. Jadi mata itu bisa melihat jika ada sinar yang datang menuju mata. Kita bisa melihat jika ada sinar yang datang menuju mata. Apakah dia datangnya karena hasil pantulan? Oke. Kalau dia lampu senternya kita arahkan sejajar dengan mata, ya boleh juga. Berarti ini sinar yang langsung, ini sinar yang mantul. Ya, tolong dipahami ya. Kemudian satu lagi, selain sudut datang sama dengan sudut pantul, jadi berkas sinar datang ini yang sinar datang, yang ini garis normal, ini sinar pantul. Nah, ini terletak pada satu bidang datar ya, bidang pantulnya, yaitu cermin itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan ada 2 jenis pemantulan cahaya itu. Yang pertama disebut dengan pemantulan teratur. Nah, ini contoh pemantulan teratur ya, bagus itu.
Tapi ada yang disebut dengan pemantulan baur atau diffuse atau tidak teratur. Nah, ini kalau permukaannya tidak rata ya anak-anak ya. Itu akan terjadi pemantulan yang tidak teratur. Ibarat kamu main bola basket, kalau di bidang yang datar enak ya mantulin bola itu, betul ya. Tapi kalau bidangnya tidak rata, begitu bergelombang, maka pada saat kamu memantulkan bola basket, dia akan lari kemana-mana. Susah kita mendribblenya, susah kita mengendalikan itu bola ya. Nah, ini contoh misalnya permukaan airnya adalah danau. Kemudian di sini ada bukit, kemudian di sini ada awan. Kita lihat bahwa awan itu dipantulkan, jadi ada di permukaan air danau. Dan bukit itu juga akan ada di permukaan air danau. Sehingga bagus sekali, ini terjadi pemantulan yang teratur. Lalu kalau kita berdiri di depan cermin datar, maka akan terbentuk bayangan. Nah, ini bayangannya itu disebut bayangan maya. Tapi kalau kamu nonton bioskop, kemudian bayangannya kan dilihat di layar ya, nah itu disebut bayangan nyata. Jadi apa bedanya bayangan nyata dengan bayangan maya? Nah, bedanya itu di sini. Jadi bayangan nyata itu terjadi dari perpotongan sinar pantul langsung ya. Tapi kalau bayangan maya itu terjadi dari perpotongan perpanjangan sinar pantul langsung. Ngerti ya? Yang kedua, kalau bayangan nyata itu ditangkap di layar, kalau bayangan maya itu ada di dalam cerminnya atau di belakang cermin. Nah, itu nanti ditulis di sana. Nah, kalau cermin tadi kan yang gambar seperti ini, tapi kalau di gambar sketsa itu garis dikasih arsir begitu. Jadi kalau kita meletakkan benda di sini tingginya HO, maka bayangannya akan ada di belakang cermin yang tingginya juga sama ya dengan ini. Terus jaraknya juga, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ini contoh, kalau kamu berdiri di depan cermin begitu, kamu mengangkat tangan kanan kamu, maka di dalam cermin itu kamu akan melihat tangan kiri kamu yang diangkat. Ya, sehingga sifat bayangan pada cermin datar itu ada 5 paling tidak ya. Ada 1 jarak benda sama jarak bayangan, 2 tinggi benda sama tinggi bayangan, yang ketiga maya tegak di belakang cermin. Nah, ini udah banyak sekali sifatnya. Lalu yang keempat itu adalah terbalik kiri kanannya. Yang ini yang maksudnya terbalik kiri kanannya. Kalau kita mengangkat tangan kanan, maka yang kelihatan bayangan itu tangan kiri yang diangkat. Contoh misalnya, orang ini melihat bayangannya. Jadi yang harus digambarkan adalah ada sinar yang datang dari kaki menuju mata. Ada sinar yang datang dari kepala menuju mata. Begitu ya. Oke. Nah, yang menarik itu adalah kalau kamu mengambil 2 buah cermin datar, tapi 2 buah cermin datar itu membentuk sudut. Nah, ini misalnya sudutnya 90. Ada jumlah bayangannya itu tidak 1 ya, tapi dia akan terdiri dari 3 bayangan nanti ada di sini. Ini contohnya kalau dia 120 derajat ada 2 bayangan ya. Kalau 72 ada 4 bayangan. Kalau 50 ini ada sekitar berapa? 5 bayangan. Kalau 60 itu ada 5 bayangan. 50 sampai 60. Nah, untuk mencari jumlah bayangan yang terbentuk itu kamu bisa menggunakan formula atau rumus di mana N sama dengan 360 derajat per alfa dikurangi 1. Nah, ini tugas kamu sudah masuk sekarang. Jadi, kamu harus menuliskan, melengkapi dengan kata-kata sendiri. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki cepat rambat sebesar 300 juta meter per detik, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ini tugasnya yang tadi, nanti kamu lukiskan, sinar datang dari kaki menuju mata, ya. Sinar datang dari ujung kepala menuju mata. Nah, begitu anak-anak tugasnya.